Di start nggak mau bunyi ya. Teman-teman perhatikan ada api nggak di situ. Nggak ada api ya teman-teman, nggak ada api. Jadi pengapiannya kosong. Oke teman-teman, jadi sudah nyala, mantap ya. Jadi caranya tadi kita periksa dulu. Yang kita periksa adalah listrik dari spool mesin itu ada menghasilkan listrik enggak. Kemudian dari mesin masuk ke kiprok ya. Di kiprok itu ada kontak ya. Pastikan bahwa setelah dikontak itu listriknya masuk ya. Listriknya masuk. Begitu juga di CDI ini. CDI ini setelah dikontak harus ada listrik yang masuk ke kabel ini ya, kabel yang satu ini. Nah, kalau ada teman-teman yang tanya, Pak ini orang bengkel kah bukan? Nah, saya bukan orang bengkel ya. Saya sangat tidak paham tentang ilmu perbengkelan. Cuman ada dasar-dasar listrik. Jadi intinya itu gini teman-teman ya. Jadi bahan bakar ini mau dibakar gitu. Untuk membakar itu apa? Untuk membakar nggak ada kalau nggak ada percikan api ya. Percikan api itu berasal dari mana? Dari listrik. Sekarang yang dipermasalahkan itu kenapa listriknya nggak keluar ya? Nah, itu kan bisa dikerjakan oleh orang yang paham elektro gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya motor Mega Pro ini di start nggak mau bunyi ya. Ini kontak saya nyalakan, sudah nyala. Kemudian saya akan coba start ya. Oke teman-teman, jadi nggak menyala ya. Kita cek dulu bagian busi ya, sini. Businya kita lepas. Ini busi baru teman-teman ya. Businya baru, tapi sama aja nggak mau bunyi juga. Nah sekarang kita akan coba cek pengapiannya. Kenapa pengapian penting? Karena motor ini kan menggunakan bahan bakar. Berarti bahan bakar itu kan harus dibakar teman-teman. Nah, kalau yang membakar nggak ada, bagaimana mau nyala gitu kan? Nah ini masih terkontak ya. Perhatikan di situ, saya zoom ya. Teman-teman perhatikan ada api nggak di situ. Nggak ada api ya teman-teman, nggak ada api. Jadi pengapiannya kosong. Pengapiannya kosong. Nah, apa yang harus kita periksa teman-teman? Kita lari ke sini. Nah, kita lari ke sini teman-teman. Saya pendekkan dulu tripodnya biar kelihatan. Di sini ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada orang bilang kiprok. Kiprok. Sebenarnya dia dioda ya isinya. Penyearah. Jadi motor ini listriknya dihasilkan selain dari aki juga dari spool atau kumparan di dalam pinggiran mesin sini ya. Jadi kumparan itu kalau diputar menghasilkan GGL atau listrik arus bolak-balik. Kemudian
dia masuk di sini. Ini yang kabel kuning 2 ini teman-teman. Kabel kuning 2 ini dari spool yang ada di dalam. Jadi kalau di starter, di ujung-ujung kuning ini akan timbul listrik ya. Nah, kita akan ukur dulu kira-kira ada listriknya enggak. Terus di sini ada kabel 3 lagi, merah, hitam, hijau. Merah ini menuju ke aki ya, dari kiprok ya. Jadi masuk 2, kuning ini masuk dari kumparan masuk ke kiprok, kemudian keluarnya 3 itu yang merah itu ke aki langsung untuk ngecas ini, yang hitam itu ke kontak ya, ke kontak atau dari kontak ya. Kemudian yang hijau ini massa, orang bilang massa atau negatif gitu ya. Oke, kita akan ukur dulu. Ini teman-teman bisa lihat itu ya. Jadi saya tusuk di bagian kuning dengan kuning teman-teman. Kuning dengan kuning itu ya. Kuning dengan kuning, kontaknya saya nyalakan, kemudian saya starter. Nah, dia harus keluar tegangan di situ. Keluar tegangan teman-teman ya di sini. Di sini keluar tegangan berarti listrik arus bolak-balik dari spool aman. Kemudian nanti masuk di kiprok, disearahkan atau dirubah dari AC menjadi DC. Di kumparan spoolnya nggak ada masalah. Kemudian kiproknya ini bisa kita ukur sebenarnya teman-teman ya. Kita bisa ukur. Jadi kiprok itu jarang rusak ya teman-teman. Nah, kita akan ukur di sini. Jadi begini teman-teman, kiprok itu ini terdiri dari 4 dioda di dalam. Dia sebagai penyearah gitu. Nah, cara ngukurnya teman-teman perhatikan jarumnya. Jadi kalau saya ukur dengan ini ditaruh di sini dulu. Ini dengan ini tidak terhubung. Ini tidak terhubung. Ini dengan ini tidak terhubung ya. Itu artinya dia masuk. Ini dengan ini. Ya, ini dengan ini terhubung. Kalau dibalik nggak boleh terhubung. Nah, ini nggak terhubung ya. Kalau dibalik nggak boleh. Kalau dibalik terhubung, kalau dibalik lagi nggak boleh terhubung. Kemudian ini dengan ini. Nah, jadi kalau ini tidak terhubung, kalau dibalik harus terhubung. Begitu juga yang ini terhubung, kalau dibalik nggak boleh terhubung. Terus disilang sini. Ini nggak terhubung, dibalik terhubung. Kemudian ini sini dibalik terhubung, kalau dibalik lagi tidak terhubung gitu. Ini kiproknya tidak ada masalah, masih bagus. Kita pasang kembali aja teman-teman ya. Jadi masalahnya bukan di kiprok. Kita kembali ke sini. Kiproknya kita pasang kembali. Kemudian satu lagi teman-teman, saya lupa ya. Jadi di sini itu ini kasih lihat avometernya.
Jadi teman-teman lihat avometernya ya. Jadi ini saya lepas dulu teman-teman. Ini teman-teman ya, jadi tadi arus AC dari kumparan atau dari spool mesin itu normal. Kemudian ini dari kiprok ya, dari kiprok keluar langsung ke aki, yang ini ke kontak, yang ini negatif atau massa. Saya akan coba hubungkan ini ya, lalu nanti saya kontak. Saya hubungkan ini dengan ini, ininya DC ya, DC. Sekarang saya kontak, teman-teman lihat jarumnya. Nah, jadi yang dua ini untuk mengecek apakah saklar kontak kabelnya masih bagus atau tidak, bekerja atau tidak. Ini kita kontak ya. Nah, ini nyala atau ada tegangan ya. Ini tegangan yang berasal dari aki ya teman-teman, bukan dari spool mesin, karena mesinnya nggak dinyalain ini, jadi dari aki. Jadi kalau kita kontak dia nyala, artinya bahwa kabel yang di sini itu aman, kabel yang di sini aman. Lalu kita menuju ke sini teman-teman. Di sini ada CDA ya. CDA itu singkatan apa ya? CDA itu singkatan dari C itu kapasitor, D itu discharge, kemudian I-nya itu ignition atau ignition. Jadi discharge kapasitor, discharge, ignition, atau kapasitor penghasil pengapian ya. Jadi api yang keluar, listrik yang keluar dari CDA ini besar sekali teman-teman. Ini saya lepas dulu. Ini ya. Nah, ini CDA itu seperti ini. Kita lepas. Ini ada kabel-kabel di sini. Lalu kita menuju ke ini teman-teman, CDA ya. CDA itu ada kabel-kabelnya di sini. Ini yang warna hitam strip putih. Ini dari kontak teman-teman ya. Dari kontak. Nah, saya akan memastikan bahwa yang ke CDA itu ada arus masuk ya. Nah, saya mau cek caranya. Kita letakkan yang negatif ini di bodi ya. Ya, di sini ya teman-teman. Saya letakkan di sini di bodi. Lalu ini saya ukur. Ya. Satu di negatif di bodi. Kemudian kita ukur tegangannya. Lalu yang satu ada di kabel dari CDA yang satu ini. Nah, dikontak tapi nggak keluar tegangan. Nah, oke, sudah bisa ditemukan masalahnya teman-teman. Jadi masalahnya adalah kabel dari kontak engine itu tidak sampai sini. Berarti kemungkinan kabel yang dari sini, yang dililit-lilit ini, yang banyak ini, itu putus teman-teman ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita lepas saja ini. Kita cari kabel dulu. Kita cari kabel ini teman-teman, kita masukkan ke sini. Lalu ini dimasukkan lagi ke sini. Oke, terus yang satunya masuk di kiprok tadi ya, yang bagian kontak.
Ini di sini kan ada kontak yang hitam ya. Yang hitam itu di tengah sini. Tengah sini. Nah, tengah sini kita masukkan ke sini. Maksudnya gini teman-teman. Kita mau cari listrik setelah dikontak, kan nyala tuh listriknya. Setelah dikontak, listriknya keluar. Nah, keluar itu lewat kabel yang tadi hitam itu. Termasuk yang ke sini. Tapi ternyata yang ke sini nggak ada. Putus gitu ya. Jadi sementara saya sambung begini, nanti kalau sudah nyala baru kita rapikan. Nah, kita akan lihat lagi pengapiannya. Pengapiannya ada enggak gitu ya. Bisa kontak dulu. Saya nyalakan. Tuh, teman-teman. Sudah ada apinya tuh. Nah. Tuh. Sudah keluar api ya, teman-teman ya. Oke. Berarti kemungkinan motor ini sudah bisa nyala. Jadi saya pasang businya. Pasang busi seperti pasang busi biasa. Kencengin ya teman-teman. Kencang, jangan terlalu kencang ya. Ini sudah cukup. Oke, kita masukkan kabelnya. Nah, sekarang saya akan nyalakan teman-teman. Nyalakan. Mudah-mudahan bunyi. Bismillah ya. Oke teman-teman, jadi sudah nyala, mantap ya. Jadi caranya tadi kita periksa dulu. Yang kita periksa adalah listrik dari spool mesin itu ada menghasilkan listrik enggak. Kemudian dari mesin masuk ke kiprok ya. Di kiprok itu ada kontak ya. Pastikan bahwa setelah dikontak itu listriknya masuk ya. Listriknya masuk. Begitu juga di CDI ini. CDI ini setelah dikontak harus ada listrik yang masuk ke kabel ini ya, kabel yang satu ini, kabel ini. Jadi harus ada tegangan masuk ke CDI supaya CDI itu bekerja gitu ya. Nah, setelah CDI bekerja, CDI menghasilkan tegangan yang besar gitu ya, kemudian disalurkan ke apa itu, penghasil api di sana, apa itu namanya, ignito juga kalau nggak salah, lalu ke busi gitu ya. Nah, kalau itu sudah dipastikan, insya Allah mesin akan kembali bunyi ya, atau kembali nyala. Nah, kalau ada teman-teman yang tanya, Pak ini orang bengkel kah? Bukan. Nah, saya bukan orang bengkel ya. Saya sangat tidak paham tentang ilmu perbengkelan. Cuman ada dasar-dasar listrik. Jadi intinya itu gini teman-teman ya. Jadi bahan bakar ini mau dibakar gitu. Untuk membakar itu apa? Untuk membakar nggak ada kalau nggak ada percikan api ya. Percikan api itu berasal dari mana? Dari listrik. Sekarang yang dipermasalahkan itu kenapa listriknya nggak keluar ya? Nah, itu kan bisa dikerjakan oleh orang yang paham elektro gitu ya. Jadi di motor itu kalau orang bengkel selain dia paham mekanik, dia juga paham kelistrikan. Kalau saya secara mekanik mungkin tidak paham, tapi
secara kelistrikan ada dasar-dasarnya, sehingga bisa mengambil kesimpulan seperti tadi. Tapi selain itu juga teman-teman harus ditunjang dengan petunjuk ya, petunjuk atau dasar ya, dasarnya dari mana. Itu bisa teman-teman nonton YouTube atau teman-teman bisa lihat di literasi ya. Tapi intinya kalau teman-teman sudah paham listrik, maka akan bisa mengerjakan hal tersebut ya. Terus teman-teman mungkin ada yang tanya, loh Pak, saya nggak ngerti listrik, terus bagaimana mau memperbaiki ya? Nah, teman-teman kalau nggak ngerti listrik, ikuti aja tutorial dari saya tadi ya, caranya bagaimana. Kemudian kalau diperbaiki sendiri ada beberapa keunggulan teman-teman ya. Contoh, ini kan kita buka-buka, ini kita buka, bongkar, joknya dibongkar, tangkinya dibongkar, bisa dibongkar sendiri. Di sini kan kotor, ini kotor-kotor. Nah ini kalau teman-teman kerjakan sendiri, ini bisa dibersihkan nih, bisa dibersihkan. Karena motor ini usianya sudah kurang lebih 28 tahun ya, hampir 30 tahun nggak pernah dibersihkan. Paling kalaupun mungkin pernah ke bengkel, itu nggak bakalan dibersihkan juga. Bukan nggak mau bersihkan, cuman pasiennya kan banyak kalau di bengkel, mana sempat mau bersihkan yang begini. Nah itu kalau kita kerjakan sendiri, maka kita bisa bersihkan yang kotor-kotor ini, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian tutorial sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Siapa tahu teman-teman motornya tidak mau bunyi dikarenakan pengapian tidak ada. Jadi teman-teman nanti bisa telusuri seperti cara saya, terutama untuk motor Mega Pro. Mungkin ada pertanyaan, kalau motor merek lain gimana ya? Sebenarnya masing-masing motor itu punya sistem kelistrikan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman sebenarnya dengan dasar tadi minimal ya ada arah-arah begitu ya teman-teman ya. Demikian. Oke, terima kasih tutorial dari saya. Terus didukung channel ini supaya berkembang dan saya terus mengupdate video-video terbaru tentang modifikasi, inovasi dan listrik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.